travelers. Agak kuning. Ah, jatuh. Ah, repot ya. Ini. Pada jatuh. Tara, dapat banyak tomatnya. Ini nanti dibikin sambal dabu-dabu. Nah, aktivitas pertama yaitu kita akan panen sayuran di ini apa namanya? Kasvihuone. Greenhouse, greenhouse. Kita sudah sampai di sini. Nah, ini tempat aku duduk-duduk, berjemur. Kalau musim panas itu enak banget di sini duduk berjemur ya kan, sambil melihat pemandangan alam yang indah. Terus aku baru pulang nyari jamur, lihat tuh dapat banyak banget. Nah, ini sebanyak ini nanti bisa dibikin jadi mie ayam jamur atau dibikin pasta sama spaghetti saus jamur gitu-gitu. Bulu ketek, bulu ketek. Berdiri semua bulu kudukku karena suhunya 8 derajat. Dan sekarang itu kayak ditambah angin jadi kayak 4 derajat. Nggak bisa, nggak bisa. Ayo kita masuk lagi ke dalam sauna. Uh. Halo travelers, kembali lagi bersamaku Diana dalam program Around the World edisi Finlandia. Travelers, kali ini aku pengen mengajak traveler semua untuk mengenal lebih dekat apa sih budaya orang-orang Finlandia itu. Nah, aku pengen ngajak traveler semua untuk melihat lebih dekat lagi aktivitas apa aja atau kegiatan apa aja sih yang masyarakat lokal Finlandia lakukan, apa aja yang mereka kerjakan. Kebetulan ini sekarang lagi badai, jadi anginnya lumayan kenceng, rambutku terbang-terbang. Kayak ekor ayam ya, dia kayak terbang-terbang rambutnya. Karena sekarang udah memasuki musim gugur, jadi hawanya udah dingin banget. Sekarang suhunya sekitar 7 derajat Celcius, tapi plus angin yang kenceng, karena ini angin dari utara. Tanganku udah, tuh lihat tuh, udah keriput dan merah. Padahal aku baru di luar sekitar berapa menit saja. Tapi ya begini, hawanya jadi seperti suhu 3 derajat kalau anginnya kenceng. But it's okay. Aku punya jaket tebal, penutup kepala, jadi kita bisa beraktivitas di luar ruangan. Nah, aktivitas pertama yaitu kita akan panen sayuran di ini apa namanya? Kasvihuone. Greenhouse, greenhouse. Jadi aku mau ngajak traveler semua untuk harvest tomat di greenhouse yang ada di villa. Cus, ikutin aku untuk harvest tomatnya. Yuk! Nah, ini adalah greenhouse-nya. Jadi harus dipanen semua karena musim panas sudah habis. Jadi harus kita petikin semua. Mereka udah pada mau membeku karena sebentar lagi musim dingin. Jadi harus dipetikin semua travelers karena kalau enggak sayurannya akan membeku karena sebentar lagi musim dingin kan. Jadi harus dipanen semuanya di saat musim gugur kayak gini. Ayo kita masuk. Tomatnya nggak ada yang merah karena kurang matahari. Dan ini daun-daunnya juga udah mulai kering karena dia udah minus kalau malam. Ya kan? Tuh, masih berbunga, tapi udah habis musim panasnya. Jadi ini tinggal tomat-tomat beberapa aja. Dia tomat cherry. Itu ada yang matang sih di bawah sana. Kebetulan ini greenhouse-nya kecil banget karena ada di villa kan. Jadi kayak biasanya cuma dipakai untuk tanam apa namanya? Dipakai untuk tanam salad. Jadi kita kalau mau masak salad tinggal ngambil dari sini aja. Cuma tahun ini nggak tanam salad. Jadi kali ini kita panen tomat hijau. Jadi nanti dibikin sambal tomat hijau. Karena matahari di Finlandia ini sangat sedikit.
Makanya kadang-kadang agak susah untuk menanam sayuran. Soalnya dia di kutub kan, jadi musim panas di sini tuh sebentar banget. Selebihnya itu adalah musim dingin. Kayak musim sekarang aja musim gugur masih awal-awal kan, suhunya udah minus. Jadi sayuran nggak bisa bertahan karena terlalu dingin. Nah, jadi ini nanti semuanya akan dipangkas tanamannya. Ini ada yang matang satu. Yang matang-matang udah dipetikin waktu kemarin. Aku lupa mau bikin video tuh. Aduh nyangkut. Tuh. Yang matang satu, yang lain udah dipetikin. Tinggal yang hijau-hijau ini sengaja aku mau petikin semua. Nanti mau aku bikin sambal tomat hijau. Cuman tomatnya emang kecil-kecil karena tomat cherry. Oh ini ada lagi. Ini ada lagi travelers. Agak kuning. Ah jatuh. Ah repot ya. Ini. Pada jatuh. Tara, dapat banyak tomatnya. Ini nanti dibikin sambal dabu-dabu. Aku suka banget makan sambal dabu-dabu. Jadi keluarga suamiku juga suka untuk makan sambal dabu-dabu. Jadi aku petikin deh tomat hijaunya. Lumayan ya. Walaupun kecil ini ruangannya, tapi lumayan lah masih bisa menghasilkan segini. Ini setelah berapa kali panen gitu. Sudah selesai. Udah habis. Kita tutup ruangannya karena kena angin. Yes, kita buat sambal dabu-dabu. Nah, travelers, aku udah dapat segini untuk tomatnya. Nanti sebenarnya aku suka sih bikin sambal dabu-dabu, cuman bahan-bahannya nggak ada. Jadi nanti dibikin kayak yang sambal hijau gitu juga nggak apa-apa. Tapi aku nggak masak ini kali ini. Ini bisa dimasak kapan-kapan. Ini gimana sih? Penutup kepalaku miring-miring ya. Sudahlah. Jadi masyarakat Finlandia itu banyak yang punya villa, walaupun nggak semua. Dan villa ini nggak bisa dijadikan alamat rumah. Ini adalah rumah kedua. Jadi kalau misalkan kayak alamat kantor pos atau alamat yang ada di KTP gitu ya, itu nggak boleh pakai alamat yang ada di sini. Jadi ini tuh nggak dipakai untuk tempat tinggal. Ini hanya untuk tempat liburan aja. Dingin sekali. Tanganku merah. Tuh. Sebenarnya villa ini itu dipakai itu hanya pas musim panas. Rata-rata orang Finlandia itu ke villa pas musim panas aja. Cuman karena villa aku ini lumayan hangat di dalamnya, jadi ada penghangatnya. Jadi kalian bisa ke sini. Maksudnya aku, bukan kalian ya. Ini nggak disewakan soalnya. Maksudnya aku dan keluargaku. Jadi kita bisa datang ke villa ini kayak yang mau musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi itu bisa karena di dalamnya hangat. Tapi nggak semua villa itu ada penghangat ruangan. Jadi banyak juga villa-villa di Finlandia itu yang sangat basic atau kayak kalau di kita tuh ladang lah ya, ladang kayak gubuk. Nah, orang tuaku di Indonesia punya tuh villa. Nah, villanya beda tapi villa gubuk. Jadi kayak yang buat apa sih tempat istirahat kalau kita habis ke ladang. Nah, kalau ini lebih ke villa untuk kita bersantai. Kegiatannya pun beda-beda travelers. Kalau musim panas itu lebih banyak kegiatannya. Bisa itu kan di depan sana danau tuh. Nah, itu di sebelah sana kan danau. Jadi biasanya kalau musim panas itu kita bisa berenang di danau sana. Travelers, ayo kita ke bawah ke arah danau buat ngelihat seperti apa sih danaunya. Nah, ini adalah tangga favoritku. Jadi kita harus turun ke sana, ke arah pier, itu buat berenang atau buat duduk-duduk aja. Nah, ini adalah tangga favorit. Jadi aku suka banget duduk di sini. Kalau pas musim panas, duduk di sini sambil makan blueberry. Ini masih ada blueberry-nya. Jadi ini semua adalah blueberry liar. Masih ada blueberry-nya satu. Tuh. Cuman dia udah keriput. Kurasa udah nggak enak dimakan ya. Jatuh tadi. Jatuh, travel. Jatuh, satu-satunya jatuh lagi. Ayo kita cari. Harusnya masih ada sih. Ya dia udah keriput banget, udah nggak enak itu. Tapi nggak apa-apa lah. Atau kita maju sedikit. Dingin sekali. Anginnya. Mana ya? Blueberry.
Kamu di mana? Kamu di mana? Tuh. Jadi tuh, udah keriput. Ya ampun, udah sedih banget. Ya, jatuh tuh pada jatuh kan. Udah keriput dia. Ini nggak keriput ini. Tuh travelers, dia masih cantik. Nggak keriput. Akhirnya kita nemu blueberry yang nggak keriput karena musimnya udah habis kan. Nah, aku biasanya duduk di sini sambil menikmati pemandangan sambil metikin blueberry dari sini nih. Petik kayak gini sambil gitu sambil ngelihat pemandangan. Cuman ini dingin banget sih sekarang. Nih, blueberry-nya. Jadi kalian bisa metik blueberry liar sepuas-puasnya karena ini semua nggak ada yang ditanam, ini tumbuh sendiri. Jadi bebas deh mau petik seberapa banyak. Pemandangannya indah banget nih. Bentar. Ih, jerawat. Udah nggak enak. Udah giginya merah. Udah asem, udah nggak enak. Karena musimnya udah kelewat, udah kadaluarsa itu. Harusnya pas musim panas banget, jadi enak. Oh iya, aku mau ngasih lihat kalian pemandangannya. Kenapa ini adalah spot favorit aku saat aku di villa. Pemandangannya indah sekali. Tuh. Jadi pemandangannya adalah pohon kuning, dermaga buat duduk. Terus di seberang sana juga udah mulai kuning-kuning karena musim gugur kan. Di sini banyak aktivitas kalau musim panas. Kalau sekarang mah nggak ada karena dingin, males juga mau beraktivitas kan. Rasanya. Kalau musim panas kita bisa naik perahu, itu perahu buat berkeliling di danau sana. Ya kan? Cuman kalau sekarang kan dingin banget. Jadi males mau naik perahunya. Rasanya gitu. Kita sudah sampai di sini. Nah, ini tempat aku duduk-duduk berjemur. Kalau musim panas itu enak banget di sini duduk berjemur ya kan, sambil melihat pemandangan alam yang indah. Travelers tahu nggak kalau Finlandia itu adalah negara dengan level kebahagiaan nomor 1 di dunia, negara paling bahagia nomor 1 sedunia. Kenapa? Ini yang bikin masyarakat Finlandia bahagia, yaitu ketenangan, alamnya terjaga, nggak ada polusi, jadi tenang sih. Ketenangan yang bikin bahagia itu ketenangan. Kalau di villa ini, tetangganya tuh lumayan agak jauh, jadi ada tetangga di seberang sana, seberang danau ini. Di seberang danau, jadi kalau mau ke sana naik perahu. Nih perahunya ada di sini. Tuh, perahunya ada di situ, jadi kita bisa keliling danau naik perahu kalau di musim panas. Cuman kan kalian bisa juga sih naik mobil muter gitu. Kalau mau naik perahu juga bisa, kayak ke seberang sana ke tetangga atau sekedar berkeliling-keliling aja mancing misalkan ya. Aktivitas selanjutnya adalah sauna. Nah, ini adalah ruang sauna. Saunanya deket sama danau. Jadi sauna itu kan panas banget ya, jadi kalian bisa sauna sampai panas banget sampai keringetnya banyak. Terus kalian berenang deh dari sini. Ini adalah ruang saunanya, ini sauna tradisional. Aku di rumah ada sauna sebenarnya, tapi sauna listrik. Aku lebih suka yang tradisional, dia pakai kayu bakar. Biasanya ini danaunya tenang banget, cuman karena angin jadi berombak. Terus ini dalamnya itu 20 meter, jadi kalian bisa lompat, langsung dalam gitu. Karena jadi nggak akan kepentok apa-apa. Karena dalam banget, jadi aku kalau renang pakai papan, karena aku takut. Kalau di kolam renang kan cuma 2 meter ya, nggak pakai papan aku nggak takut karena ini 20 meter dalamnya. Jadi aku deg-degan, makanya aku selalu pakai papan. Cuman kita bisa lihat nih suhunya berapa nih, suhu air. Kita cek ya. Duh, dingin banget. Dia terbang. Mana sih? Dia terbang, travelers. Nah, nih. Tahu, kalian nggak bisa lihat ya. Ke bawah. Nah, nih. Ini adalah termometer. Suhu airnya adalah 8 derajat Celcius. Suhunya 8 derajat, jadi kalau mau berenang rasanya kayak berendam di air es.
Nah, travelers, jadi orang-orang di Finlandia tuh suka banget makan kayak gini. Tada! Jadi cuma kayak jagung bakar. Biasanya sama orang-orang sini dikasih kayak mentega sama garam, cuma aku lebih suka yang original, jadi cuma jagung dibakar aja. Jadi grilling atau bakar-bakar adalah kesukaan orang-orang sini. Rasanya lebih enak dibakar di api. Terus ayam bakar. Sobat, kalian tebak ini apa? Ini bukan tahu ya. Ini adalah keju dibakar. Ini adalah keju bakar rasa cabe. Jadi di sini ada cabenya. Tuh. Ada cabe-cabenya sedikit. Terus ini dibakar. Jadi kayak dimarinate di air cabe. Jadi kejunya ada pedes-pedes, asin, squeak 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 gitu. Kalau digigit tuh bunyi krut 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 gitu.